Assalamualaikum, ketemu lagi kita dalam episode ulas buku spesial Ramadan bersama Asmi Rafia. Kalau kemarin kan kita ngebahas buku non-fiksi, sekarang aku mau membahas buku fiksi, yaitu adalah sebuah novel yang berceritakan tentang gadis muslim yang tinggal di negara Madagaskar. Buku ini ditulis oleh salah seorang sahabat aku, atau mungkin yang lebih tepat aku dianggap sebagai juniornya kali ya, karena waktu itu kami ketemu berkenalan di sebuah komunitas. Waktu itu aku masih jadi anak bawang banget, sedangkan beliau sudah dewasa. Nggak lama sejak kenal, dia pindah ke Madagaskar ikut suaminya dan menetap di sana selama beberapa tahun. Kabar baiknya, pengalaman dia di Madagaskar ini diabadikan di sebuah novel, diikuti dalam lomba dan diterbitkan oleh penerbit mayor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja tunjukkan apa sih bukunya. Ini adalah Sebiru Safir Madagaskar, karyanya Hayanufus. Waktu aku baca judulnya, kupikir ini gak lebih dari sebuah kisah dengan setting Madagaskar. Lalu aku beralih pada blurbnya di sini, di mana ada cerita tentang perjuangan seorang gadis Malagasy atau sebutan sebagai orang Madagaskar gitu, yang gimana caranya dia bisa meraih mimpinya untuk memperbaiki hidup. Ternyata sepanjang cerita begitu teman-teman. Di sini sepanjang cerita menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana tokoh utamanya bernama Mirindra, perempuan, dan dia kehidupannya sangat miskin. Hanya tinggal bersama ayahnya yang dia sebut sebagai Dada, dan dia sudah ditinggal meninggal oleh ibunya sejak dia masih kecil. Waktu itu usianya masih 7 tahun dan ibunya meninggal karena mengandung adiknya. Ayahnya ini adalah seorang buruh tambang. Ternyata menjadi anak dari seorang buruh tambang ini hidupnya jauh dari serba kecukupan. Karena di sini digambarkan dia sangat miskin, rumahnya itu rentan roboh. Bahkan dia itu menghadapi kehidupan yang sangat keras seperti bagaimana ayahnya memperjuangkannya. Hingga pada suatu ketika dia dititipkan di sekolah Akani Tavita namanya. Akani Tavita ini adalah sekolah yang based on charity, di mana orang-orang berkecukupan menggalang donasi untuk membangun sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu seperti Mirindra ini. Lalu di sana dikelola oleh seorang pemilik bernama Tina, seorang single mother yang memiliki anak namun anaknya sudah menikah. Dan ibu Tinah ini yang pertama kali menemukan bahwa Mirindra memiliki bakat, yaitu bakatnya adalah bahasa. Karena dia suka banget meniru-meniru apa yang diucapkan oleh televisi gitu. Sejak itulah Mirindra akhirnya menemukan apa yang dia mau. Mimpinya semakin hidup dan tumbuh dari waktu ke waktu. Di Akani Tavita dia mendapat dukungan dari kanan kiri, yaitu dari si Tina, teman-temannya, maupun Irene, yaitu adalah seorang petugas di Akani Tavita. Di situ dia dijabarkan apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya agar dia bisa hidup sukses seperti apa yang dia impikan untuk mengubah hidupnya. Bahwa Madagaskar itu negara yang kaya dengan hasil kekayaan alamnya, yaitu batu-batu perhiasan. Nah, Safir Madagaskar ini yang menjadi titik baliknya Mirindra untuk meraih mimpinya. Dia semakin tahu dari situ apa yang akan dia capai. Mimpinya makin lama terasa makin dekat dengan Safir Madagaskar. Benda ini yang menjadi motivasinya Mirindra untuk meraih mimpinya, dan dia jadi tahu nih apa yang ingin dia raih di masa depan. Sedangkan di balik kalimat Sebiru Safir Madagaskar, kupikir ini adalah mengandung makna di mana setelah kita menghadapi kesulitan, nanti kita akan dipertemukan dengan kemudahan secantik safir atau perhiasan Madagaskar itu. Karena di sepanjang buku kita dijelaskan bagaimana perjuangannya Mirindra ini yang jatuh bangun banget gitu untuk meraih mimpinya yang gak mudah. Scene favorit aku dalam buku ini adalah setiap scene bersama Dada atau ayahnya. Karena ini ada hubungan antara ayah dan anak ini semakin erat. Gimana setiap kali Dada ini datang ke Akani Tavita, kan Akani Tavita ini asrama, dimana dikunjungi sewaktu-waktu oleh orang tua.
Tiap dadanya datang, Mirindra ini menceritakan semua mimpinya, apa yang dia alami, pengalaman-pengalamannya sehidup itu sampai dadanya nggak mengerti. Karena kehidupan mereka tuh kayak template gitu. Dan yang di pikiran si Mirindra ini jauh melampaui apa yang digambarkan dalam kepalanya si Dada. Di situ Mirindra menceritakan kalau dia itu sudah bertemu siapa, lalu progresnya seperti apa. Dada ini hanya mendengarkan. Lalu di scene kedua yang favorit aku itu ketika Mirindra dan Dada ini saling menguatkan ketika ada musibah, dimana mereka menguatkan satu sama lain, meyakinkan kalau mereka ada untuk satu sama lain dalam melewati musibah. Terus juga ada momen dimana Mirindra ini memaksa ikut untuk ke pertambangan, yang mana medan tambang itu kan gak mudah untuk dilalui, apalagi oleh perempuan, seorang anak yang gak punya pengalaman untuk kerja tambang seperti bapak-bapak pada umumnya. Di sini si Mirindra memaksa dan pengen langsung terjun gitu. Apa yang sih yang dialami si Dada untuk mencari nafkah dan bagaimana perasaannya. Di sini tuh aku ngerasa hubungan antara ayah dan anak ini sangat erat, jadi kayak hangat banget gitu. Aku benar-benar gak expect sih buku ini bakalan sepadat itu gitu. Karena seperti yang udah aku ceritakan di awal, aku pikir ini adalah sebuah kisah yang settingnya Madagaskar aja. Ternyata teman-teman, ini gaya bahasanya itu matang banget. Selain gaya bahasa, risetnya pun matang, karakternya itu pun gak yang abal-abal. Karakternya ini kuat dari awal sampai akhir, termasuk karakter-karakter pendukung seperti Irene, Tina, dan lain-lain. Terus buat aku yang nggak tahu tentang Madagaskar itu tercerahkan gitu. Karena aku pikir selama ini Madagaskar itu tidak lebih dari cerita yang diangkat di sebuah film animasinya DreamWorks. Dimana di situ hanya ada kehidupan satwa di hutan dibanding manusia-manusianya gitu. Ternyata ada loh di sana kehidupan manusia dan ada kehidupan muslim di sana. Jadi sepanjang diceritakan aku sembari searching, oh di sini ternyata ada kehidupan seperti ini. Aku langsung searching kayak apa bentuknya supaya ada gambaran secara visual itu kayak apa bentuknya Madagaskar ini. Lalu ada yang menarik di mana Mirindra ini kan digambarkan sebagai muslim atau musulman gitu di sana disebutnya. Dia hidup berdampingan dengan orang-orang yang Nasrani seperti Irene dan Tina. Lalu mereka bagaimana saling berdampingan tanpa mengurusi atau melewati batas satu sama lain. Di sini digambarkan sekali gimana mereka mengalami hubungan yang damai dengan orang-orang yang beda keyakinan. Dan Mirindra sebagai muslim digambarkan kan ayahnya ini religius sekali, gimana mereka menghampiri masjid untuk beribadah, lalu disiplin untuk sholat dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang menarik teman-teman, di sini bukan settingnya ibu kotanya Madagaskar atau Antananarivo, melainkan sebuah daerah terpencil yang bernama Sahasoa, yang ketika aku searching itu nggak ada pulau spesifik atau gambarnya itu nggak kelihatan di Google Maps. Tapi di sini digambarkan Akanita Vita, sekolah asramanya orang-orang yang kurang beruntung ini, ada di sebuah bukit, di atas sebuah bukit yang tidak jauh dari pemukiman atau rumahnya Mirindra. Dengan daerah yang terpencil itu, otomatis itu mempengaruhi pola pikir orang-orang yang tinggal di sana. Dimana orang-orang di sana kehidupannya tuh template gitu, dari kehidupan ke kehidupan. Jadi turun-temurun itu melakukan kehidupan yang sama, dimana laki-laki bekerja, lalu perempuan itu dianggap aib kalau tidak bisa melahirkan. Akan dianggap sebuah penghargaan atau sebuah kebanggaan apabila dia bisa melahirkan anak yang banyak sekalipun dia miskin. Jadi kehidupannya itu hanya berputar untuk mengurus anak, mengurus kebutuhan rumah, meskipun mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi anak-anak yang banyak itu. Begitu yang diungkapkan oleh Mirindra ketika dia berpikir mungkin kalau misalnya ibunya masih hidup, hidupnya juga nggak akan jauh-jauh dari kehidupan perempuan pada umumnya, dimana dia mungkin memiliki adik yang banyak, lalu ibunya akan kerepotan mengurus dia dan adik-adiknya, sementara dia sendiri yang memiliki mimpi yang lebih dari itu untuk kuliah di luar negeri. Itu adalah sebuah hal yang ganjil, yang mustahil.
karena nggak ada di bayangan orang-orang Malagasy. Hal ini tercermin ketika dalam scene Mirindra mengikuti ayahnya untuk kerja tambang, di mana dia bergabung dengan bapak-bapak yang bekerja sama dengan ayahnya. Lalu bapak-bapak ini menganggap, oh Mirindra ini udah gadis, nanti aku nikahi aja. Seolah-olah kehidupannya hanya itu, teman-teman. Jadi waktu Mirindra berusaha memberontak bahwa aku pengen lebih dari ini, aku ingin belajar lebih dari ini, malah dianggap aneh. Ngapain seorang perempuan itu ingin belajar lebih? Ngapain seorang perempuan itu ingin bekerja tambang? Itu pekerjaan laki-laki, perempuan gak akan bisa. Sedangkan Mirindra ini memiliki tekad yang kuat dalam hatinya bahwa dia bisa lebih dari itu. Dan buat teman-teman yang akan baca buku ini, aku saranin sih mendingan kalian siapin tisu, karena ada scene yang mengiris hati, ada scene yang bikin perasaan kita terkoyak-koyak, yang bikin sedih, dan aku gak expect kalau ada scene ini di beberapa bab terakhir. Jadi kalian cari tahu sendiri ya scene-nya. Sekian dari aku buat teman-teman, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga kalian berkesan dengan reviewnya dan semakin tertarik untuk menambah daftar bacaan terutama di bulan Ramadan ini. Kita niatin aja untuk memperkaya pengetahuan kita, terutama kayak aku nih, nggak tahu ada kehidupan seperti itu di Madagaskar. Jadi semakin baca tuh semakin tahu bahwa di sana ada saudara kita, seorang muslim yang kehidupannya nggak seberuntung kita barangkali. Dan buat teman-teman yang udah baca, kita share di kolom komentar gimana sih pendapat kamu tentang buku ini. Dan buat kalian yang penasaran, silahkan langsung hubungi penerbitnya. Waktu itu aku belinya 35.000, bayangin murah banget kan. Jadi kalian gak usah beli yang bajakan. Sebagaimana bentuk kecil kita untuk mendukung penulisnya, penerbitnya untuk memproduksi buku-buku yang lebih seru, yang lebih mendidik dan menambah ilmu pengetahuan kita selama kita membacanya, tapi juga bisa menghibur gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.